Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa pertama, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 216. Ya.
Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayat 216, di mana sebelumnya itu dijelaskan bahwa Muhammad nanti umatmu itu akan bertanya tentang yunfikun, apa yang harus dinafkahkan itu gitu. Apa tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakan itu, kul ma amfaktum min khairin, yang dinafkahkan itu adalah hasil usaha yang baik. Kalau kita lihat di ayat 188 itu dijelaskan oleh Allah bahwa mencari harta itu harus yang baik, karena harta itu adalah fungsi sosial yang berada di tengah-tengah, diupayakan untuk mendapatkan itu. Coba lihat itu 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu bil batil, dengan cara batil. Jadi transaksi harus sama, senang dan senang, suka dan suka, saling menguntungkan, ojo saling menipu yang hanya cuma untungan secara pribadi saja, yang lainnya rugi. Nah, maka di sini kelanjutannya ayat 215 itu apa sing harus dinafkahkan itu, maka nafkahkan ini hartamu yang kamu dapat dari usaha yang baik. Ya, kepada siapa? Wabil walidaini, kepada kedua orang tuamu, wal akrobin, akrob itu dekat, saudaramu yang dekat, gitu. Wal yatama, anak yatim yang masih kecil tidak punya bapak, itu bukan sudah besar tidak punya bapak. Wal yatama wal masakin, dan orang-orang yang kekurangan dalam perjalanan, kekurangan biaya. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, fa innallaha bihi alim, Allah akan mengembalikannya, mengetahui dan akan membalasnya. Baru kelanjutan ayat, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan atas kamu, qitalu berperang, gitu. Wa huwa kurhun, kurhun itu apa itu? Tidak suka, benci, ya. Wahuwa kurhun, padahal hal itu, perang itu adalah suatu kebencian, apalagi bagi orang mukmin. Lakum, bagi kamu. Nah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal bagi kamu, gitu. Wa asa an tuhibba wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Jadi wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal amat buruk bagi kamu. Nah, itu. Jadi perang itu memang tidak, siapapun tidak suka perang. Tapi bisa jadi kalau ke perang itu mesti kita harus perang, harus. Kenapa? Kalau sudah ada orang yang masuk rumah jenengan ingin nyolong, ingin mengambil harta jenengan, dan jenengan mampu untuk menolaknya, dibiarkan apa enggak itu? Tidak, dilawan, itu mesti akan terjadi perang. Nah, kalau di negeri kita ini marono penjajah yang ingin mengusir kita, apa yang tidak? Itu dilawan, pasti harus dilawan, tidak bisa, harus gitu. Jadi jangan kau kira apa yang kau sukai itu bisa mendapatkan keuntungan. Nah, itu perang itu juga begitu, bisa juga di atas kemenangan itu kita mendapatkan ghanimah, harta rampasan. Bisa juga itu yang kamu sukai itu adalah jelek bagimu, ya toh, bisa juga. Nah, ini terjadi. Maka karena Allah Maha tahu apa yang diperintah oleh Allah, walaupun itu adalah pahit, harus kita laksanakan.
gitu loh. Iku adalah merupakan obat. Obat itu lho panjenengan lek dikai obat karo dokter itu lah pahit obatnya, tapi harus dimakan saja akan menambah vitamin, dapat sehat. Gitu. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui. Jadi jangan kamu tidak mau diperintah itu, lakukan saja. Wa antum la ta'lamu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya itu. Jadi jangan kau kira jelek itu, kelihatan jelek itu jelek bagimu, bisa juga itu baik. Contohnya andeng-andeng, andeng-andeng lek jenengan foto, jenengan delok andeng-andeng itu waduh elek banget itu. Ya toh, ireng, ya toh, kate ora alus. Tetapi kalau nemplek di bibir, waduh, wis. Biji apa nyamannya? Dikene iku lebih. Iku isi menggeliurkan itu. Ya itu. Jadi jangan kau kira bahwa apa yang keburukan yang terjadi itu adalah buruk bagimu. Ini banyak sekali orang-orang tidak merasa. Terlambat tidak menaik pesawat marah. Ya toh? Kamu gara-gara kamu, inilah kehilangan saya sekian juta. Padahal ternyata pesawatnya itu jatuh di tengah jalan itu. Untung tak gak melok itu. Nah, maka apa yang walaupun keburukan yang kamu lakukan ini kan diperintah Allah itu adalah baik bagimu. Bisa jadi kebaikan yang kamu senangi itu juga bisa itu buruk bagimu. Nah, lanjutannya ayat, yas'alunaka 'anis syahril harami qitalim fihi Kul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yas'alunaka 'anis syahril haram, mereka itu menanyakan kepadamu Muhammad, orang-orang musyrik itu, tentang bulan haram atau bulan suci. Nah, kita limfih, yakni berperang pada bulan suci itu. Maka katakanlah, kita lumfihi kabir, berperang di dalam bulan suci itu adalah besar dosanya. Lah ini ada peristiwa, itu memang Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Yasi bersama itu untuk menyelidiki, mengelilingi keberadaan itu. Dilihatnya oleh Abdullah bin Yasi itu ada ada dua orang itu menganiaya seseorang itu, dicegah oleh Abdullah bin Yasi. Tapi mereka masih tetap begitu, akhirnya dihentikan, dibunuh yang satunya lari. Nah itu, yang satunya lari. Nah, dibunuhnya itu adalah sebelum bulan sebelum masuk bulan Rajab. Jadi itu terakhir bulan Rajab dibunuh. Nah, akhirnya yang satu itu mengadukan pada Rasulullah. Nah, dikecam Rasulullah, padahal itu sudah ditetapkan bahwa dalam bulan Muharram itu tidak boleh terjadi membunuh itu. Maka ditanyakan, ya apa itu? Ternyata Abdullah bin Yasin juga membunuh di dalam bulan yang diharamkan itu. 4 bulan ya, jumlahnya berapa? 4 bulan. Nah, itu. Bulan haram itu berapa bulan? 4. Ya, 4 itu. Jadi adalah Rajab, Rajab, terus mari ngono Dzulqa'dah ya, Dzulhijjah, Muharram. Itu 4 itu. Jadi tidak boleh itu. Maka dituntut oleh orang musyrik itu begitu. Itu dosanya besar. Berperang di dalam bulan itu adalah dosa besar. Wasoddu, tapi menghalangi ansabilillah, dari jalan Allah. Wa kufrum bihi, dan kafir menolak ajaran Allah. Wal masjidil haram, serta menghalangi orang-orang masuk masjidil haram di kota Mekah. Wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengusir penduduknya daripada tempat tinggalnya itu. Akbaru, itu lebih besar lagi dosanya indallah, di sisi Allah. Nah, itu di sisi Allah.
Wal fitnatu, sedangkan berbuat fitnah artinya menganiaya seseorang, ya toh? Tidak membunuh tapi dianiaya. Bisa juga dirampas hartanya, dilecehkan anak istrinya dan lain sebagainya. Akbaru minal qatl, itu lebih besar lagi daripada pembunuhan. Wala yazaluna, dan tidak henti-hentinya mereka itu orang musyrik, orang kafir itu yuqatilunakum, memerangi kamu, memusuhi kamu. Maksudnya apa? Hatta hingga kamu yaruddukum andinikum, kembali, maka kamu menarik kamu ini supaya kamu menjadi kafir. Nah, ini stata'u, sekiranya mereka itu sanggup, sekiranya kamu ini bisa tergelincir menjadi kafir, ya toh, wa may yartadid minkum, ya toh, barang siapa yang murtad, yartadid minkum, di antara kamu, murtad di antara kamu, andinihi, dari agamamu, wayamut, lalu ia mati, wahwa kafirun, dalam kekafiran, faulaika habitat a'maluhum, mereka itu, maka mereka itu menjadi sia-sia, a'maluhum, amal yang baik-baiknya itu, ya, fit dunya, di dunia, wal akhirat, dan akhirat itu. Jadi memang itu orang-orang musyrik itu berupaya untuk jenengan diseret untuk menjadi kafir, tetapi lek jenengan sampai kena menjadi kafir, jadi kafir, betul jadi kafir, maka kamu tidak ada artinya ibadahmu yang selama itu. Habitat a'maluhum, ketoke kon koyo duwe amalan sing akeh tapi ternyata masuk neraka. Iku wong biri-biri iku, ketoke ilmu gagah cuma penyakitan itu tidak akan dimasukkan neraka oleh Allah itu. Jadi orang-orang itu memang begitu, orang-orang musyrik itu berupaya begitu, macam-macam ya dia itu. Nah, maka disinilah, ini contohnya banyak ini. Jenengan ibadah ngaji begini-begini ini, mau medukun, ya toh? Atau jenengan melakukan kesirikan. Wah, gawe apa jenenge? Jimat sembarang kali yang tidak ada artinya wis. Jadi hati-hati itu, jangan sekali-kali sucikan dirimu hanya cuma kepada Allah saja. Yang terkait yang lainnya itu adalah makhluk, itu tak lebih. Hanya kepada Allah. Jadi kemarin itu, mulanya orang-orang yang beribadah apapun yang dilakukan bukan karena Allah itu akan menjadikan masalah. Ya toh? Pemimpin tanpa karena Allah wis rusak wis. Ya toh? Ono dik ngarep nyelentik dik buri gekat itu. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka yang kekal di dalamnya, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya itu. Jadi itulah orang-orang yang, jadi kalau sudah ini sucikan, jenengan kita sucikan. Ojo apa jenenge, jangan hanya cuma karena manusia, karena Allah lah. Karena Allah, kita lakukan karena Allah. Ikhlas gitu lah, ikhlas gitu. Ya, makanya saya itu sering sekali itu, ayolah kita perbaiki gitu loh. Karena Allah saja, bukan karena manusia. Sehingga tidak ada gegeran gitu loh. Tidak ada keburukan apa ya? Mangkelati gitu loh, apa jenenge ya? Gondok iku lek gak ono iku, lek ikhlas itu ya Allah semua. Jadi tidak ada masalah gitu. Purik gak ono purik-purikan begitu. Tadi lek gak ikhlas iku purik-purikan. Nah itu. Jadi ayo ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya gitu. Cuma ya memang harus begitu, kita jaga semuanya, kita jaga. Kita juga menjaga, mereka juga menjaga sama. Gitu. Jadi mengapa sih saya dulu kan ngimami di sini ya, ngimami. Saya dulu mengimami. Cuma saya tidak mau. Sungguh pada saat itu saya sudah tidak kuat berdiri, saya tidak mau ngimami. Cuma dipaksakan harus ngimami, harus ngimami. Cuma saya tidak mau, tidak, sudahlah saya berikan kepada yang bisa. Nah cuma karena yang bisa belum bisa, maka yo ikhlaslah kamu itu belajar. Aku sanggup untuk memperbaiki itu. Sebab apa? Sebab saya itu juga tahu kesalahan imam, gitu loh. Roh aku kesalahannya imam. Ini salah, ini panjang, kurang dawa, kurang ya Allah itu gak ono berengengengi. Gitu loh. Kaya alam yajidka yatiman fa'awal, saya baca alam yajidka, bener apa kai? Apanya yang salah? Nah, itu loh Pak, itu banyak begitu itu. Itu greges nang ati Pak. Mulanya orang pati gelem diimami orang-orang yang begitu, itu greges nang ati itu. Apalagi subuh, innal fajri kana
Mashuda innal fajri sak temene sok bacaan salat subuh itu kana mashuda. Iku disaksikan malaikat. Jadi mulane lah, iku sebelum kalau jadi imam saya tolong imam-imammu ojo isin-isin. Ayo aku itu bersedia untuk saya perbaiki karena mungkin insya Allah aku lebih bisa daripada Anda, ya toh? Insya Allah. Itu loh. Ya tapi orang gelem iku sombongi pol, gini loh. Orang gelem mentang-mentang bisa. Itu sehingga kamu itu membaca salah, perasaanmu gak salah karena gak ono sing ngelingno gitu loh, Pak. Iki akibatnya bubar itu begitu males loh lah. Jadi imamnya orang begitu males. Ya enggak? Males karena aduh ya Allah gitu loh. Ngeri. Loh saya itu kan begitu loh. Saya itu konsisten. Konsistennya tuh saya ajari. Ayo tak ajari. Tak ulang. Iki lo kesalamu tak tunjuk. No iki kesalamu di sini. Jadi roban. Gitu loh Pak. Itu aku tolong itu. Jadi supaya kita menuju kepada peningkatan. Ikhlaslah karena Allah. Kamu belajar ikhlas karena Allah, gitu loh. Itu insya Allah baik. Ya itu. Nah, kelanjutan ayat apa tadi? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah wajahatu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Iki jawaban Gusti Allah. Innal ladzina amanu sak temene orang-orang sing beriman ya toh. Walladzina hajaru dan orang-orang sing berhijrah. Berhijrah itu pindah dari satu tempat karena keberadaan di situ. Bisa juga karena ditekan-tekan karena keimanan mereka tidak bisa mengembangkan keimanannya karena lingkungannya beda. Ya kan bisa banyak. Seperti saya dulu di situ kan begitu. Saya itu tapi hijrah, sekarang sudah hijrah, minggir. Ya toh? Ya itu innal berhijrah wajahatu fi sabilillah di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman itu. Kalau itu dilakukan karena Allah, itu maka mendapatkan rahmat dari Allah. Berhijrah itu loh dari satu tempat. Mungkin juga tertekan masalah ekonomi, mungkin tertekan masalah keimanan karena lingkungannya beda dengan kepercayaan mereka. Berhijrah ke satu tempat yang aman, ya toh? Karena Allah kamu lakukan ini. Yes, gak bisa aku gak bisa. Itu akan diberikan rahmat. Berhijrah dari kebodohan menjadi kepinteran, wis gak usah lagu. Ya toh? Itu dilakukan sesuatu karena Allah itu. Saya beritahu nih, kula biyen iku biyen. Saya ngaji ku campur arek cilik-cilik, aku wis SMA. Tapi campur arek cilik-cilik diulangi karo guruku iku ibilun unta, bakorun sapi, kursiun kursi ngono iku. Diulangi itu dulu itu aku menengah wis ora apa-apa jare arek dolan dah. Anu pimpinane kan hafid itu dadi pimpinan arek percil-percil, dadi arek cilik-cilik, gak apa-apa aku. Itu saya alami. Tapi tentunya beda dengan anak cilik kecil dengan anak besar itu. Masih aku itu pada saat itu aku itu sebagai TK. Jadi TK tapi tuwek. TK tuwek. Nah ya gak apa-apa. Aku memang begitu. Nah, TK tuwek itu tak pelajari itu. Akhirnya saya bisa 4 bulan itu bisa selesai. Tapi sing arek cilik-cilik gorong mari. Itu kita lakukan karena Allah gitu loh Pak. Nah disitulah maka itu akan berhasil. Jadi lah saiki wis sing mulang ya tuwek, sing anu ya juga tuwek tapi ora gelem. Ayolah, aku gelem, aku tak ulangi gitu loh. Maksudku iku, ayo demi kebaikan kita. Greges Pak, ya kan aku greges lho kayak kalau salah imanku rasane greges. Masyaallah, Tuhanku Allah. Kok dielingno tambah marat-marit gak dielingno ngene lho. Nah, lanjutannya ayat sekarang. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun
Qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka itu menanyakan kepadamu Muhammad tentang minuman keras, nah, dan berjudi. Khamr itu apa khamr itu? Khamr itu dari kata khimar. Khimar itu nutupi akal. Nutupi apa jenenge? Akal. Kodong itu khimar. Kodong itu khimar itu kodong. Menutupi akal. Jadi sesuatu apapun yang bisa menjadikan hilangnya akal itu haram. Ya toh? Kul katakan fihi ma ismu, keduanya ismun kabir, adalah dosa berat besar itu. Jadi judi apa namanya, khamr itu sesuatu yang bisa menjadikan hilangnya akal itu adalah haram. Padahal ya khamr itu, khamr jenengan buka saat niki di dalam surat An-Nahl. Surat Nahl itu surat keberapa ya? Nahl. Surat An-Nahl ayat 67. Surat Nahl itu kalau tidak salah Nahl 16 betul. Ayat 67. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaraw wa rizqan hasana inna fi dzalika la ayatal liqaumi yaqilun. Itu ya. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Loh, coba tah. Asale khamr iku dibuat apa yo? Anggur karo kurma. Halal apa haram itu? Halal. Tapi dijadikan itu sebagai apa itu? Khamr yang bisa memabukkan. Jadi khamr itu apapun juga yang dari bahan apapun yang bisa memabukkan seseorang, diminum normal, terus yang minum normal itu mabuk, itu haram. Nah sekarang saya tanya, badek itu bagaimana? Badek memabukkan enggak? Enggak, kalau memang memabukkan, kalau itu kamu olah bagaimanapun juga akhirnya itu kamu mengicipi, wajar itu mabuk, itu haram. Ya toh? Tapi kalau hanya cuma sedikit enggak mabuk, itu tidak haram. Ya. Alkohol beda, alkohol bukan untuk minuman itu. Alkohol itu apa? Pengobatan, cuci, bukan diminum. Nah itu Pak. Jadi segala sesuatu lah. Saiki umpamanya aku gak minum ya, tetapi aku mubeng-mubeng karo numpai apa? Jaran niku, jaran belit. Mubeng akhirnya aku hilang akal. Haram enggak? Haram. Nah inilah yang unsur-unsur narkoba, koplo dan sebagainya itu haram, itu di sini. Nah, ya, itu orang-orang kan banyak. Mana sekarang di Quran ada narkoba? Ya begitu. Mana yang dinawarkan narkoba? Bahkan saya sendiri tak pernah yang mana rokok di dalam Quran itu disebutkan haram, mana? Ya tidak ada di dalam Quran, rokok itu tidak ada. Tetapi Allah menjelaskan bahwa yang baik itu dari Allah, yang buruk dari setan. Dari setan jauhilah, ini loh larangannya di situ. Jadi itu tidak diperbolehkan dari situ. Kan sing elek ikut teko setan, sing apik ikut teko Allah. Maka jauhilah dari setan itu larangan Gusti Allah. Tidak ada rokok di dalam Quran itu haram, tidak ada. Ya ada Pak. Ya tahu jelas lah di situ. Jangan kadang-kadang diwalak-walik orang-orang yang pinter-pinter itu. Itu, ya itu. Nah di sini dijelaskan itu dosa besar. Nah, itu. Keduanya ismun kabir adalah dosa besar. Wa manafi'ul linnas, dan beberapa manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma, tetapi dosanya keduanya itu akbaru, itu lebih besar min naf'ihima, daripada manfaat keduanya. Gitu loh. Loh memang semua ada manfaatnya, ya toh? Tetapi dosanya lebih besar, mudoroti lebih gede daripada manfaatnya. Coba sekarang minuman keras bisa menghilangkan akal sehingga tidak tahu dosa. Koncone dikeplak, ya toh? Bojone wong disaut, kan begitu toh? Nah, kan begitu, itu karena tidak ngerti, wis gak ono akali. Yang kedua, apa itu judi, maisir itu.
Ismun kabir. Itu apa? Apa itu jenis judi? Bagaimana judi itu? Judi betul. Judi memang ada manfaatnya. Apa manfaatnya judi itu? Bisa kamu mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan tenaga yang banyak. Tetapi kamu ingat, kamu harus ingat bahwa gak ono wong sugih teko judi. Ya toh? Sing sugih iso dadi melarat, apa meneh sing melarat? Ya toh? Jadi itulah. Jadi tidak ada. Itulah. Maka keburukannya lebih besar itu. Wa ismuhuma, tetapi dosanya keduanya akbaru, lebih besar min naf'ihima, daripada manfaatnya. Nah, begitu. Terus wa yas'alunaka madza yunfikun. Nah, ini kaitannya dengan tadi. Dan mereka itu menanyakan kepadamu berapa yang akan mereka nafkahkan itu. Artinya berapa banyak yang akan dinafkahkan harta itu. Nah, kul, katakanlah. Kulil afwah. Nah, kelebihan, ya, kelebihan yang kamu dapatkan itu. Jadi kelebihan itu, kadzalika, demikianlah, yubayyinullah, dijelaskan oleh Allah, lakumul ayati, bagi kamu ayat-ayat, la'allakum tatafakkarun, agar kamu memikirkan. Nah itu. Jadi berapa sing harus dikeluarkan itu? Itu Allah tidak memerintahkan modalnya, keuntungannya. Jadi harta itu digunakan itu tiga faktor. Pertama adalah zakat kewajiban, ya toh. Yang kedua adalah infak, ya toh, sunnah. Yang ketiga adalah sodakoh, wenang. Tiga ini menggunakan harta. Harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terus yang bagaimana harta itu? Keuntunganmu, jangan modalmu. Ya toh? Jadi jangan modal, aku duwe modal sak meniki, keuntungannya kon piro? Lah baru itu zakatkan. Zakat itu. Zakat itu ada zakat wajib, ono sing infak itu harus dikeluarkan, cuma yang baik. Sedekah juga begitu, kadang-kadang dikeluarkan, kadang-kadang enggak, gitu loh. Itu menang. Maka itu buat berikan itu, gitu loh. Yang duduk modali, dari saiki akeh kok. Orang-orang yang salah itu begini. Apa jenenge? Seperti contohnya, aku iki duwe tanah hanya cuma satu bagian. Aku iki gorong haji. Mata pencaharianku, kehidupanku memang dari rezeki dari hasil tanah itu. Akhirnya tanah tak dol, tak gawe lunga kaji, boleh enggak? Tidak boleh, betul itu. Jadi tidak diperintahkan. Yang diperintahkan oleh Allah, keuntunganmu iki zakatno. Lek modalmu ojo di zakatno. Gitu. Di sedekahne ya keuntunganmu. Itulah yang dianukan. Lek modali ojo engko entek jenengan susah. Lah lek untung akeh, ya alhamdulillah gitu loh. Sedekah sing akeh gak apa-apa gitu. Yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tadzakkarun. Lah itulah dijelaskan oleh Allah. Bagimu ayat-ayat agar kamu memikirkan. Jadi Allah itu gak memerintahkan sing susah. Hasilnya jangan begitu. Jadi pertama memang golek rezekine, ayat 188 yang baik, dengan caranya jangan cara batil. Yang kedua, siapa yang harus diberikan nafkah? Keluargamu, bapakmu, terus anakmu, kan begitu toh? Saudaramu yang dekat, anak yatim itu. Dan ono jinjangi, ono urutani. Yang ketiga di sini ini, berapa jumlah banyak itu? Keuntunganmu. Lah lek gak oleh untung, ya ojo nyawi, kamu ndak boleh, harus kamu itu kerja, harus mendapatkan untung, gak oleh menungso itu mandek. Ya toh, harus bekerja itu. Nah itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mungkin ada yang perlu tanyakan, monggo silakan untuk bertanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah ini. Jadi ini lanjutannya saya bacakan gini. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Jadi sakjane ngono. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'natakum innallaha azizun hakim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن
wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhuran fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un 'alim. Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.